Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di kelas 8 ini, materi yang akan kita pelajari, khususnya di semester 1, ada 7 bab. Dimulai dari bab pertama, yaitu tentang iman. Iman kepada kitab-kitab Allah, judul kita hari ini. Oke, langsung kita mulai. Anak-anak, mari kita renungkan sejenak. Apa jadinya apabila kita itu menaiki kendaraan di jalan namun tidak memiliki tujuan yang jelas? Kita hanya naik, tapi tidak tahu kemana tujuannya. Tentu kita hanya akan menghambur-hamburkan bahan bakar dan mengganggu perjalanan pengguna jalan yang lain. Benar apa tidak? Bahkan lama-kelamaan kita bisa tersesat. Demikian juga dengan kehidupan manusia di dunia ini. Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas, hanya akan menghabiskan usia tanpa ada manfaat dan kemudian kita juga akan tersesat. Jadi, hidup ini tuh harus memiliki arah atau tujuan yang jelas dan benar. Lalu pertanyaannya, siapa yang mengetahui arah atau tujuan hidup yang benar itu? Tentu jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita yang menciptakan manusia dan menciptakan seluruh makhluk di dunia ini. Maha suci Allah yang tidak menghendaki manusia hidup dalam kesesatan. Oleh karena itu, Dia memberikan arah yang jelas dengan cahaya petunjuknya. Allah memberikan petunjuk mengenai tata cara mendekatkan diri kepadanya, sehingga kelak di akhirat dapat bertemu dengannya dalam keadaan menjadi hamba yang dikasihi olehnya. Allah juga menghendaki hidup kita ini saling membantu, saling membahagiakan, serta menanam berbagai amal kebaikan selama hidup di dunia. Sebaliknya, Allah tidak menghendaki manusia saling menyengsarakan dan menyakiti satu sama lain. Manusia yang dapat menjalani hidupnya dengan benar akan merasakan kebahagiaan dalam kehidupannya. Maka sebaliknya, mereka yang menjalani hidup tanpa aturan dan seenaknya sendiri tentu akan lebih sering mengalami masalah, kesulitan, dan kegelisahan. Orang yang tidak pernah mengindahkan aturan pun dia juga bisa membuat orang lain di sekelilingnya itu merasa terganggu, bahkan gelisah. Jadi, petunjuk Allah yang tertuang dalam kitab-kitab yang diturunkannya merupakan panduan untuk kebahagiaan manusia di dunia sampai di akhirat kelak. Sekali lagi, kitab itu benar-benar berisi cara yang dapat membimbing kita untuk meraih kebahagiaan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Sungguh rugi manusia yang tidak pernah memahami, membaca, serta memegang teguh isi kitab suci itu. Sungguh merugi dan sungguh-sungguh merugi. Maka, mari kita introspeksi. Kita lihat diri kita sendiri. Apakah kita itu sudah membaca Al-Quran setiap harinya? Ataukah Al-Quran itu hanya menjadi pajangan di sudut rumah? Bahkan sampai ada yang berdebu. Silakan kita introspeksi bersama-sama. Tidak usah menghakimi, oh teman saya tidak pernah ngaji, oh saya sudah ngaji, oh saya setiap hari ngaji, oh saya setiap hari gini. Tidak usah seperti itu. Cukup introspeksi, saya bagaimana? Selama berapa tahun saya hidup, berapa kali saya membaca Al-Quran, berapa kali saya hatam. Begitu ya. Nah, kalian tentu juga sudah pernah mendapatkan pelajaran bahwa Allah itu mempunyai sifat berfirman atau al-kalam. Pernah dengar ya, di Asmaul Husna ada. Nah, al-kalam ini artinya berfirman. Allah itu memiliki sifat yang berfirman, berkalam. Firman sama dengan kalam. Sebagian dari firman-firman Allah ini tertuang atau tertulis dalam kitab suci yang bisa kita baca dan kita pelajari setiap harinya. Karena kita yakin, dan kita harus yakin ya bahwasanya Allah memang memiliki sifat berfirman atau al-kalam. Kita wajib meyakini keberadaan kitab-kitab yang telah diturunkan Allah kepada para rasulnya tersebut.
Berawal dari kita yakin, berawal dari kita percaya bahwasanya Allah itu memiliki sifat berfirman atau al-kalam, maka kita juga meyakini bahwasanya kitab-kitab Allah itu benar-benar ada dan diturunkan kepada para rasulnya. Untuk lebih memahami dan meningkatkan keyakinan akan kitab Allah itu, mari kita ikuti pembahasan sebagai berikut. Bisa dilihat di sini judul kita yang tadi sudah saya bilang ya, iman kepada kitab-kitab Allah. Di sini saya tuliskan the holy books of Allah. Holy artinya suci, books berarti lebih dari satu ya, lebih dari satu buku. Ada beberapa buku atau kitab yang dimiliki oleh Allah atau yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Oke. Sebelum kita membahas jauh, kita lihat dulu skema ini sebentar untuk mengingat kembali. Yang dulu kelas 7 dengan Bu Riris pasti tahu, ini sudah saya tampilkan ketika kalian masih kelas 7 kemarin. Di sini ada skema rukun iman atau pilar keyakinan. Rukun iman terdiri dari 6 ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Ini semua beruntun, kita belajar semua. Ketika kita SMP kita belajar, mulai dari kalian kelas 7, semester 1 sampai dengan nanti kelas 9 semester 2, kalian akan belajar seluruh rukun iman ini. Karena sekarang kita berada di kelas 8 semester 1, berarti kita berada di nomor 3, iman kepada kitab-kitab Allah. Kita mulai dari dalil naklinya atau ayat-ayat Al-Quran yang membahas iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama di sini ada surat Al-Baqarah. Bisa dilihat di tulisan yang berwarna merah. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Artinya ini Al-Baqarah ayat 136 ya, yang berwarna merah tadi. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Di surat Al-Baqarah ayat 136 ini sudah menjelaskan bahwasanya memang kitab-kitab Allah itu benar adanya dan kita disuruh beriman. Orang yang beriman maka harus beriman kepada Allah dan Rasul. Kemudian yang ketiga kepada kitab-kitab Allah. Ada lagi di surat Al-Maidah ayat 16 yang berwarna merah, yahdi bihillah. Yahdi bihillah. Bihi itu artinya kitab, dengan kitab ya. Dengan kitab itulah Allah menunjuki atau Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Ya, jadi di sini menandakan lagi bahwasanya kitab-kitab Allah itu memang benar adanya. Seperti itu. Berlanjut ke pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Ini ada 2 yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang iman. Apa itu iman? Apa artinya iman ya? Seperti yang sudah kita pelajari di kelas 7 kemarin, iman secara bahasa artinya adalah kepercayaan atau percaya. Percaya yang berkenaan dengan agama, yang berkenaan dengan keyakinan, ya itu artinya iman. Mudahnya iman tuh artinya ya percaya, seperti itu. Percaya apa? Percaya yang bersangkutan dengan masalah agama, seperti itu. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah, adakah yang masih ingat? Iman secara istilah apa artinya? Saya menjelaskan waktu itu iman itu kalau secara istilah dia mencakup 3 hal ya.
diawali dengan hati, kemudian lisan, kemudian amal perbuatan. Iman secara istilah itu berarti meyakini dengan sepenuh hati. Setelah hatinya yakin, diucapkan dengan lisan. Setelah lisannya berucap, maka dibuktikan melalui amal perbuatan. Oke. Tuh. Kemudian karena kita di bahasan yang ketiga tadi, bahasan rukun iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah, maka yang akan kita bahas ya pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Bisa dilihat di sini, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada para rasul, tidak diragukan kebenaran isinya, agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya, agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mudahnya ya, iman kepada kitab-kitab Allah itu berarti kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah itu benar-benar ada dan benar-benar diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya yang menjadi pedoman hidup bagi umatnya, termasuk kita-kita ini, agar umatnya dapat meraih kebahagiaan baik itu di dunia maupun di akhirat. Mengapa manusia memerlukan kitab? Di sini ada 4 hal. Mengapa manusia memerlukan kitab? Yang pertama, karena kitab-kitab adalah pedoman bagi umat manusia untuk mengenal dan memahami ajaran agamanya. Tadi pertama kita sudah bahas, kita bayangkan bagaimana kalau kita tidak ada pedoman, kalau kita itu tidak mendapatkan kitab-kitab dari Allah, apa yang akan terjadi? Maka tanpa bimbingan oleh kitab Allah, manusia akan melakukan penyembahan yang sesat dan tindakan-tindakan sesuka hati. Tanpa kitab Allah pun sudah pasti akan membuat manusia berada dalam kegelapan. Ibaratnya sebagai seseorang yang sedang berjalan, manusia berjalan tanpa mengetahui arah dan gak ada tujuannya gitu loh. Jika demikian, apa yang akan terjadi? Tentu perjalanan hidup ini akan tersesat dan akan menjadi sia-sia. Ujuk-ujuk udah waktunya meninggal, ajal datang menjemput, seperti itu. Makanya mengapa manusia memerlukan kitab? Ya yang pertama ya karena memang kitab-kitab adalah pedoman bagi umat manusia. Tanpa adanya pedoman, maka hidup kita akan menjadi tersesat dan sia-sia. Lalu yang kedua, kitab-kitab adalah pemutus, rujukan dan hakim yang adil dalam semua permasalahan yang dihadapi manusia. Pemutus maksudnya apa? Pemutus di sini maksudnya adalah dia apapun masalah ya, ada masalah apapun, semuanya ada putusannya. Contoh, orang mencuri, hukumannya apa? Itu di Al-Quran sudah ada. Itu maksudnya adalah pemutus seperti itu. Rujukan, sama rujukan. Misal warisan, orang tua punya warisan, dia punya 4 anak, lalu anak pertama mendapatkan berapa, anak kedua mendapatkan berapa, ketiga mendapatkan berapa, keempat mendapatkan berapa. Apakah 4 anak ini sama rata, atau lebih banyak yang pertama, atau lebih banyak yang terakhir, anak bungsu, atau bagaimana? Itu semua jawabannya ada di Al-Quran. Maka Al-Quran atau kitab tadi merupakan rujukan dan juga hakim yang adil dalam semua permasalahan yang dihadapi manusia. Apa seumpama kita tidak tahu, kalau saya tidak sholat, apa yang akan saya dapatkan? Kalau saya sholat, apa yang akan saya dapatkan? Kalau saya melakukan hal-hal yang buruk, saya minum minuman keras, apa nanti akibatnya? Semua ada di dalam kitab-kitab Allah, termasuk Al-Quran salah satunya. Lalu yang ketiga, mengapa manusia memerlukan kitab? Penurunan kitab Al-Quran adalah untuk menjaga kesucian dan kemurnian agama Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Salah satu sebabnya yaitu untuk menjaga
dan memurnikan agama Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, tidak ada lagi yang menjaga Islam kecuali Al-Quran. Dengan adanya Al-Quran, maka Islam itu masih bisa dijaga, masih bisa suci dan masih bisa murni, karena dalam Al-Quran sudah dijelaskan dengan benar bahwasanya Islam itu memang agama yang benar, yang dibawa oleh Nabi Muhammad atas bimbingan Allah SWT. Seperti itu. Dan yang terakhir, mengapa manusia memerlukan kitab? Kitab-kitab adalah hujah Allah terhadap makhluknya pada hari kiamat kelak. Hujah di sini artinya adalah alasan ya. Hujah artinya adalah alasan. Tiada alasan bagi manusia untuk mengatakan di hadapan Allah nanti bahwa belum datang petunjuk kepada mereka. Nah, ini salah satunya. Manusia kan suka beralasan. Saya, kalian sukanya beralasan. Kenapa kok belum mengerjakan? Loh Bu, saya tadi gini. Alasan sudah ya. Ini salah satunya mengapa manusia memerlukan kitab. Ini akan menjadi alasan Allah nanti ketika di akhirat kelak. Nanti orang-orang yang tersesat atau orang-orang yang tidak pernah membuka kitab-kitab Allah, mereka akan mengatakan, saya tidak pernah tahu, saya tidak pernah diajari, saya tidak pernah diajari untuk menyembah Allah dan lain sebagainya. Maka Allah akan beralasan seperti ini. Mengapa kamu tidak pernah tahu? Padahal saya sudah menurunkan kitab-kitab saya kepada kalian semua. Itu jawaban Allah, atau itu adalah alasan Allah nanti di akhirat. Begitu ya. Jadi mengapa manusia memerlukan kitab? Di sini ada 4 poin yang harus kita pahami di sini. Oke, berlanjut. Setelah itu, fungsi iman kepada kitab-kitab Allah. Adakah fungsinya? Apa fungsinya kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Tentu ada, yaitu sebagai petunjuk hidup. Selalu tadi saya bilang selalu manusia hidup di dunia itu memerlukan petunjuk agar hidupnya terarah. Kalau sudah ada petunjuk, ya ikuti petunjuk itu. Jangan malah tidak diikuti atau malah dihiraukan. Jangan, ikuti petunjuk itu. Petunjuk yang diperlukan harus mempunyai kualitas yang tinggi, melebihi petunjuk yang dapat membimbing manusia ke arah tujuan hidup. Yaitu apa? Ya hanyalah kitab suci yang telah diwahyukan Allah kepada para rasulnya. Ya, benar-benar petunjuk yang tinggi, benar-benar petunjuk yang benar itu ya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu. Oke, jadi fungsinya kita beriman kepada kitab-kitab Allah sebagai petunjuk kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, bagaimana agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia, sampai nanti kita juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Kemudian kita akan membahas tentang apa perbedaan kitab dan suhuf. Ada kitab, ada suhuf. Apa bedanya? Kalau kalian membaca di sini, dua hal ini, kitab dan suhuf ini adalah sama-sama berisi firman Allah dan sama-sama diwahyukan kepada para rasulnya. Bedanya, kalau kitab itu kumpulan firman Allah yang diwahyukan kepada rasulnya. Wahyu itu dicatat dalam lembaran-lembaran kertas. Nah, lembaran-lembaran ini kemudian disatukan menjadi buku besar dan disusun secara sistematis atau secara urut beruntun sesuai petunjuk Rasul itu sendiri. Tuh ya, jadi kitab itu dia kumpulan firman Allah yang diwahyukan kepada para rasulnya. Wahyu itu tadi dicatat dalam lembaran-lembaran kertas. Lembaran-lembaran itu tadi kemudian disatukan menjadi buku besar. Maka ini disebut kitab. Suhuf apa? Kalau suhuf, lembaran-lembaran yang berisi kumpulan wahyu Allah sama-sama lembaran dan sama-sama berisi tentang firman dan wahyu Allah yang diberikan kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya pastinya. Tapi bedanya suhuf di sini tidak dibukukan. Dia tetap berupa lembaran-lembaran. Maka dari itu dia dinamakan suhuf.
Suhuf itu jamaknya dari sohfun, ya. Apa itu? Lembar. Suhuf itu jamak dari lembaran-lembaran. Jadi lebih dari satu lembar. Jadi banyak ya suhuf itu. Jadi bedanya tadi, kalau kitab itu lembaran-lembaran kertas, kemudian dia dibukukan menjadi satu buku besar, maka menjadi kitab. Kalau suhuf, dia lembaran-lembaran, tapi dia tetap tidak dibukukan. Dia memang berisi berupa lembaran-lembaran itu. Isinya dua-duanya sama, kumpulan dan wahyu Allah SWT. Selanjutnya, di sini kita melihat beberapa nabi yang dikatakan memiliki suhuf, atau beberapa nabi yang mendapatkan suhuf dari Allah SWT. Di sini ada Nabi Adam mendapatkan 10 suhuf, Nabi Syits 60 suhuf, Nabi Idris 30 suhuf, Nabi Ibrahim 30 suhuf, dan Nabi Musa 10 suhuf. Cukup di sini materi kita hari ini. Silakan membaca buku paket, di situ ada lebih jelasnya, atau mendengarkan rekaman saya ini tadi, video ini tadi kamu ulang berkali-kali agar lebih paham, boleh. Atau membaca di buku paket juga boleh, juga bisa. Kita akhiri dulu. Minggu depan kita lanjut, kita akan masuk ke kitab-kitab Allah apa saja, turunnya di mana, kapan turunnya, kita akan bahas minggu depan. Ya, cukup sekian. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan, jangan lupa selalu beribadah, yang paling utama yaitu sholat ya, dan juga membaca Al-Quran. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.